Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, masih melanjutkan berhubungan dengan masalah jenazah, sholat dan yang semua berhubungan dengan masalah si mayit atau jenazah tadi. Kalau tidak salah terakhir kita bahas tentang orang yang tidak sempat menguburkan mayit tapi belum mensolatinya boleh mensolati di kuburan. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin baru. Poin yang ke-19 dari bahasan masalah jenazah dan yang berhubungan dengannya ini adalah doa yang dibaca dalam sholat mayit. Doa yang dibaca dalam sholat mayit. Dan sudah saya ingatkan tiap hari, sudah 2 kali kurang lebih saya ulangi, sholat mayit dilakukan dengan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama salawat Ibrahim yang dibaca di tahiyat. Kemudian yang ketiga mendoakan si mayit, dan ini yang akan kita bahas pada malam ini. Dan yang keempat adalah ya, takbir yang keempat boleh mendoakan diri sendiri atau salam, langsung salam. Dan juga sudah kita tunjukkan bagaimana tata cara sholat jenazah itu. Doa atau diantara doa yang dianjurkan di dalam sholat mayit adalah Allahumma inna fulanan ibni fulanin fi dhimmatika wa hablu jiwarika. Ya Allah, sungguhnya fulan ini, si mayit, anaknya si fulan, berada di bawah tanggunganmu serta tali perlindunganmu. Fakihi min fitnatil qabri wa adabin nari wa anta ahlul wafai wal haq. Maka peliharalah ia ya Allah dari fitnah kubur. Nanti kita akan jelaskan semua ini, saya bacakan terjemahannya dulu. Dan juga siksa api neraka. Sesungguhnya engkau maha penjamin lagi maha benar. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, karena sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami, orang yang sudah mati di antara kami, anak-anak di antara kami, orang-orang yang sudah tua di antara kami, golongan laki-laki di antara kami, golongan perempuan di antara kami, yang sedang hadir bersama kami dan juga yang tidak sedang hadir bersama kami. Allahumma man ahyaitahu minna fahi alal Islam. Ya Allah, siapapun yang engkau masih biarkan hidup setelah kematian seseorang ini, maka hidupkanlah dalam keadaan agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa yang engkau matikan setelah ini, setelah si mayit ini ada yang nyusul, maka wafatkanlah dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Artinya karena kami hadir, sholati dia yang ngantar jenazahnya supaya kami dapat pahala, dan janganlah engkau membiarkan kami sesat setelahnya. Artinya jangan sampai ada kesalahan lagi terjadi pada kami. Ini terjemahan umum dulu. Doa ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pertama adanya fitnah kubur dan adanya azab neraka. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan fakihi min fitnatil qabri wa azabin nar. Dan dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, kalian pasti demi jiwa yang aku ada di tangannya, di genggamannya, maksudnya demi Allah, kalian pasti akan dikenakan fitnah kubur
dengan pertanyaan mungkar dan nakir tentang siapa Allah, siapa Tuhan kalian, siapa Nabi kalian, dan apa ya petunjuk kalian, maksudnya Al-Quran. Siapa yang menjawabnya, maka dia akan mendapatkan atau menjadikan kuburannya taman dari taman surga. Dan siapa yang tidak menjawabnya, maka kuburannya menjadi lubang dari lubang neraka. Ini hadis sahih yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, bahwasanya asyhad, orang yang mati di medan perang, dia akan selamat dari fitnah kubur. Enggak ada pertanyaan malaikat, tidak ada pertanyaan malaikat. Jadi selain mereka malah ditanya, sebagaimana dalam hadis tadi kita jelaskan. Dan ini menandakan juga kita sebagai orang yang beriman beda keyakinannya dengan orang yang kafir. Kalau kita lewat sekarang di atas batu nisan atau di kuburan kita lihat cuma tanah sama batu nisan, itu pandangan kita orang yang masih hidup. Tapi dengan iman kita yakin bahwasanya kuburan itu adalah kehidupan yang lain, alam barzah. Kehidupan yang lain sifatnya alam barzah. Makanya dalam bentuk doa yang lain juga bagi sholat jenazah kita mengatakan, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, karuniakanlah dia tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya. Ya, karuniakanlah dia keluarga lebih baik daripada keluarganya, maksudnya amal solehnya akan menemani dia di kuburan. Dan warzuqhu jaran khairan min jiranihi, karuniakanlah dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Berarti di kuburan itu ada kehidupan, ada tetangga, ada keluarga, ya kan? Kemudian ada tempat tinggal, karena dikatakan lebih baik berikanlah dia tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Jadi jelas sekali konseptualnya di sini. Ada kehidupan di alam barzah itu. Ya, ada kehidupan di alam barzah. Sekali lagi kuburan mungkin kita lihat kecil, ya, mungkin cuma tanah, tapi dia adalah kehidupan. Makanya dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim dikatakan Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah satu dari keduanya, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa pada hal-hal yang dianggap besar oleh orang. Maksudnya orang anggap remeh tapi dosa besar, gitu kan? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, kalau salah satunya pernah karena selalu mengadu domba orang. Wa ammal akharu fakana la yastanzih min bauli, sementara yang satu lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari kencingnya, tidak cebok yang benar. Ini juga hadis Bukhari Muslim menjelaskan tentang adanya fitnah dan azab kubur. Dan ini juga dikuatkan dengan doa tadi yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan mendoakan orang yang sudah mati, terutama dengan dua doa. Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Ini yang paling penting. Selalu ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ampuni dia, rahmati dia. Dan kita temukan doa-doa umumnya berisi seperti ini. Termasuk doa juga kita duduk di antara dua sujud. Ya, Allahumma gfirli, warhamni, dan seterusnya. Itu juga ada doa dibaca. Dan selalu ada ikfirli, warhamni. Kenapa? Karena ulama mengatakan yang paling dibutuhkan oleh seseorang hamba adalah ikfar atau pengampunan dosa. Kita tidak tahu dosa itu bisa terjadi jemaah sekalian kita dalam kondisi sengaja atau tidak sengaja. Bisa saja terjadi. Imam Syafi'i rahimahullah pada saat beliau belajar dengan Imam Waqi, rumahnya Imam Syafi'i, rumahnya Imam Waqi di sana. Setiap kali pergi ke sana, Imam Waqi kasih tugas. Ini hafal, ini hafal, ini hafal. Imam Syafi'i setiap kali mau menghafal lupa terus. Imam Syafi'i bingung. Ada apa dengan saya ini? Maka dia bilang, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Saya keluhkan buruknya hafalan saya kepada Imam Waqi, guru saya. Kenapa saya setiap disuruh hafal ayat ini lupa, hadis ini lupa, syair ini lupa. Lalu apa kata Imam Waqi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Sementara Imam Waqi bilang kepada saya, tinggalkanlah maksiat wahai Syafi'i. Imam Syafi'i bingung, maksiat apa yang saya buat? Imam Syafi'i itu cuma dari rumah, masjid, rumahnya Imam Waqi, belajar. Dosa apa gitu? Lalu Imam Syafi'i berpikir, merenung. Ternyata dari rumahnya Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Waqi itu melewati pasar. Jadi Imam Syafi'i harus lewat pasar.
Imam Syafi'i nggak ikut-ikutan, nggak transaksi, nggak ada apa-apa di situ, cuman lewat. Tapi ternyata di pasar itu ada riba, ada manipulasi. Seperti kita tahu, pasar ada saja mungkin kebaikan-kebaikan, tapi lebih banyak negatifnya. Di sana orang menipu, di sana orang ya manipulasi barang, di sana orang riba, di sana orang mungkin menggunakan uang palsu, apa saja bisa terjadi di pasar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya ya, tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid. Karena masjid orang beribadah, sholat, pengajian, zikir, semuanya. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah pasar. Karena pasar banyak sekali kesalahan di dalamnya. Bukan tidak boleh ke pasar, tapi di situ umumnya lebih banyak dosa gitu. Lalu yang terjadi, Imam Syafi'i rahimahullah mengubah jalurnya. Ini rumahnya tadi lewat depan pasar, sekarang dia putar dari belakang sampai ke rumahnya Imam Waqi. Hanya ninggalin pasar aja. Lalu Imam Waqi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan Imam Waqi mengatakan kepada saya, ilmu agama itu, ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan dikasih kepada orang yang bermaksiat. Tidak bisa. Dia susah faham, dia susah amalkan. Tapi kalau dia tidak bermaksiat, maka dia akan terjaga. Dia akan terjaga. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i mengatakan, setelah aku mengubah jalurku, tiba-tiba saja, ya, setiap kali aku baca buku, aku tutup sebelahnya. Karena kalau aku buka, aku hafal semuanya. Hanya dengan masalah itu. Berarti kemaksiatan ada sifatnya yang tidak disengaja, kita nggak sadar. Masuk ke pasar dengar musik, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sadar gitu kan, tapi apa boleh buat? Tetap saja kesalahan. Kan gitu. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina itu. Kenapa dikatakan jangan dekati? Artinya cut, potong semua fasilitasnya. Dari dengar musiknya, dari interaksi dengan lawan jenis, dari tidak tutup aurat, dari tempat-tempat kumpulnya orang-orang yang bisa menjerumuskan kita pada zina, itu semua di-cut, diberhentiin supaya tidak sampai ke zinahnya. Setiap kali kita lihat kemaksiatan, ada kenikmatan. Siapa yang bilang nonton sinetron gak enak? Enak. Duduk nonton cerita, kita dihibur, enak. Nonton konser musik, suaranya bagus, ada orang gagah, ada orang cantik, enak. Tetapi permasalahannya, Allah haramkan, nggak boleh, gitu loh. Kenikmatannya ada, makanya sebelum kita menikmatinya atau sampai malah kita terus dalam maksiat, di-cut fasilitasnya. Wala taqrabuz zina, jangan kamu adakan fasilitasnya, berhentiin nikat. Nggak boleh ada bar, nggak boleh ada diskotik, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada perempuan telanjang buka auratnya depan TV, nggak boleh, semua memang di-cut. Kalau itu ada, membuka pintu zina. Jangan dekatin, bukan berarti kita jangan parkir dekatnya tempat zina. Maksudnya adalah memang di-cut fasilitasnya. Setiap kali juga kita menjaga diri kita dari maksiat, dimaksudkan kita akan lebih banyak cenderung kepada ketaatan. Dan sebenarnya kalau kita misalnya menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ibadah ini akan mengurangi atau menghilangkan dosa kita. Setiap kali Anda merasa sholat saya nggak khusyuk, mau mengaji pegang Quran males, mau sholat malam, aduh masih ngantuk. Semua itu karena kemaksiatan. Kapan Anda membersihkan diri Anda dari dosa itu, dari dosa-dosa, maka Anda dengan sendirinya pengen sholat malam. Anda dengan sendirinya terbangun. Anda dengan sendirinya mulai berkembang mengatakan, saya mau baca 2 lembar di Quran. Nanti berkembang 1 juz, berkembang khatam Quran, berkembang menambah hafalan. Dengan meninggalkan maksiat, maka kita akan termotivasi menambah tambahan ibadah. Tidak bisa ketemu keduanya. Makanya biasanya syaitan kalau Anda sudah hadir pengajian begini dapat ilmu, dapat pahala. Dosa Anda ada yang dibersihkan nih. Misal dosa Anda 1000, ternyata dengan hadir 1 kali di majelis taklim pulang 100, hilang 100. Maka syaitan berusaha setelah antum bubar dari pengajian ini supaya dosa 100 itu ada lagi, kalau perlu lebih.
Dengan cara pulang gunjing orang lagi, lihat lagi yang haram, berbicara lagi yang haram, mendengar lagi yang haram, maka dosanya kembali lagi yang 100 tadi, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena kalau dibiarkan dosa ini terus dikeruk, dihabisin oleh pahala, kita beramal soleh. Kata Allah SWT, innal hasanati yudhimmas sayyiat. Setiap pahala amal soleh menghapuskan dosa-dosa. Jadi setiap kali kita jaga amal soleh, dosa kita berkurang. Ini kalau berkurang sampai, apalagi kalau sampai habis, maka dipastikan ibadah kita akan sangat maksimal. Kalau sholat khusyuk, dengar ayat tersentuh nangis, setiap kali kita lagi diam, ada saja Allah bukakan pintu untuk mendapatkan pahala. Memang begitu. Tapi tidak akan pernah bisa seseorang itu mencapai tingkat kehusyuan sholat, keinginan infak setiap saat, keinginan selalu mengejar perbuatan baik, selalu merindukan surga, selalu takut dengan api neraka. Itu nggak bisa dirasakan kecuali orang dosanya sudah bersih, dosanya sudah mulai habis, terkerok semuanya, baru anda bisa rasakan tuh. Kenapa Rabi ibn Haytham rahimahullah, ulama tabi'in, itu berdiri pernah di depan api unggun yang besar, kemudian beliau menangis. Ada satu temannya berdiri di belakangnya, ikut dengarkan apa yang dia bisikin dirinya sendiri. Dia mengatakan ayat tentang neraka, sami'u laha tagayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyika muqarrina da'u hunalika thubura. Dia katakan, jadi sambil dia lihat api yang besar di depannya, itu kan ada letupan-letupan tuh dari bahan bakarnya, mungkin dari kayunya, dari batunya tuh letup-letup. Kebetulan Allah ceritakan neraka itu begitu nanti, ada letupan-letupannya. Sami'u, mereka semua akan mendengar, laha tagayyuzan wa zafira, tiupan api yang gitu, suara api dengan suara letupan, tak tak gitu ya. Jadi dia bayangkan itu. Lalu dia mengatakan, Allah SWT mengatakan, dan kalau seandainya api itu masuk ke celah jalan yang kecil, niscaya api itu akan melewatinya. Jadi kalau orang di neraka jarinya terbuka sedikit, apinya lolos sampai ke sini, gitu. Terus memasukin semua tubuhnya. Lalu apa yang dikatakan? Ya, dan mereka pada saat itu coba memanggil subura, Tuhan-Tuhan mereka, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Apa yang terjadi? Rabi ibn Haytham waktu baca ayat ini pingsan, tiba-tiba pingsan di tempat. Kenapa dia bisa pingsan? Mungkin kalau kita semua yang hadir sini termasuk saya, kalau kita berdiri di depan api unggun biasa saja. Tapi kenapa Rabi ibn Haytham bisa pingsan? Karena dia tersentuh dengan ayat tersebut. Kenapa dia bisa tersentuh? Karena maksiatnya nggak ada, imannya sudah luar biasa gitu. Kalau makin luar biasa imannya, dosanya hilang, bersih, maka otomatis akan imannya bertambah dan makin tersentuh. Ada pernah jemaah saya ikut umroh, nggak ngerti bahasa Arab, bawa bapak gitu, setiap kali habis pulang tarawih nangis. Saya tanya kenapa pak? Tadi saya tersentuh dengan ayat Ustaz. Dia nggak paham tuh apa yang dia ucapin, tapi saya tahu apa yang dia maksudkan. Saya langsung berpikir, mungkin orang ini karena dia ibadah, maka kan otomatis berkurang dosanya. Anda kalau pergi haji misalnya 20 hari, ada waktu nggak nonton TV? Nggak ada. 20 hari, 30 hari nggak pernah nonton TV. Putar TV mungkin nggak pernah, gitu kan? Kita dari kamar istirahat sebentar, makan, habis makan masuk lagi ke masjid, begitu terus ibadah. Bedakan tuh keadaannya dengan setelah kita pulang Indonesia. Kalau kita bisa jaga itu maka terjaga imannya. Kalau enggak, maka akan beda sekali perasaannya. Anda akan bilang, kenapa ya saya kalau di Mekah khusyuk, di Indonesia enggak? Sebenarnya bukan masalah Mekah dengan Indonesianya. Karena pada saat kita pulang maksiat lagi, kan gitu. Masalahnya di situ. Maksiat kalau bertambah, iman kita mulai berkendor, kehusyuan ibadah lagi kendor. Tapi kalau dia habis, maka akan membantu yang lainnya. Makanya di sini kita minta diampuni, minta selalu diampuni. Allah maghfirhu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, kasihani dia. Mungkin banyak kesalahannya ya Allah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mendoakan orang yang masih hidup. Karena kita mengatakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ampunilah orang hidup di antara kami, orang yang mati, anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, gitu kan? Semua kita doakan. Orang yang hadir dan orang yang gaib. Kemudian juga permintaan doa kita mengatakan, ya Allah, siapa yang masih hidup, hidupkanlah dalam Islam, siapa yang mati, matikan dalam keadaan iman, maka janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya, karena kami sudah sholati dia dan kami sudah hadir di kuburannya, dan juga jangan engkau sesatkan kami setelahnya.
Ini doa dibaca, dianjurkan kalau seandainya orang yang mati itu orang besar, ya, orang yang sudah balik, laki-laki atau perempuan sama. Kita bacain doa. Kalau anda tidak hafal, minimal anda mengatakan Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Terus itu kita ulangi sampai imamnya takbir yang keempat. Kemudian kalau seandainya dia anak kecil, belum balik, doanya lain lagi. Allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhra wa farata. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai persembahan, simpanan, serta ya penyebab daripada amal soleh. Jadi anak ini mati, ya Allah, buatlah dia jadi ya penyebab orang tuanya selamat nanti. Wasakkil bihi mawazinahum. Kemudian dengan kematian dia ini beratkan nanti timbangan kedua orang tuanya di hari kiamat. Wa'adzim bihi ujurahum. Dan banyakkanlah pahala mereka karena kematian ini. Ya, mereka biar sabar. Wala tahrimna wa iyyahum ajrahu. Wala taftinna wa iyyahum ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kami mendapatkan pahala dari pengurusan jenazah ini, walaupun dia anak kecil, dan juga dari sholatnya sampai di kuburannya, juga kedua orang tuanya. Dan juga janganlah engkau membiarkan kami dan kedua orang tuanya mendapatkan fitnah. Allahumma alhiqhu bisalihi salafil mu'minin fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, masukkanlah dia, anak ini, bersama dengan anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik di bawah naungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam hadis yang sahih pada saat Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, itu beliau mengatakan, di langit ketujuh aku bertemu dengan seseorang yang banyak sekali anak-anak kecil di hadapannya, dan orang itu sangat mirip dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu waktu-waktu Jibril, siapa itu wahai Jibril? Jibril mengatakan itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim alaihissalam. Dan yang bersama dengan dia anak-anak kecil itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Makanya di sini kita doakan, kita mengatakan, ya Allah, masukkanlah anak ini karena sebelum balik di bawah naungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa abdilhu daran khaira min darihi. Dan gantikanlah rumahnya agar lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khaira min ahlihi. Dan keluarganya lebih baik dari keluarga dunia. Wa afihi min fitnatil qabr. Dan selamatkan dia dari fitnah kubur. Wa min adzabi jahannam. Dan dari azab jahannam. Kemudian poin setelahnya adalah mengantar mayit dan keutamaannya. Tadi itu doa dalam sholat. Ini semua berurut ya. Sholat tadi, tata cara sholat sampai bacaan sholatnya atau bacaan doanya. Kemudian kita masuk sekarang ke mengantar jenazah mayit dan keutamaannya. Di antara perbuatan sunnah yang berkaitan dengan mayit ialah mengantarnya ke kuburan berdasarkan sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Udul maridha wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang-orang sakit di antara kalian dan antarkanlah jenazah. Niscaya hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Datang kepada orang sakit, mungkin orang itu pernah kaya raya, pejabat, badannya besar dulunya waktu masih muda, dan ternyata sekarang diranjang pakai infus, tidak bisa bergerak, atau stroke. Itu mengingatkan kita bahwasanya dunia ini sebentar, dan sebentar lagi dia akan mati orang ini. Kalau kita ngantar jenazahnya ke kuburan, lebih hebat lagi, lebih mengingatkan kita tentang kuburan itu, tentang masalah akhirat. Ini penting sekali. Makanya saya pernah titip beratkan, kalau Bapak Ibu masih ingat rahimani rahimakumullah, kalau anda ingin dunia ini anda lewatin dengan tenang, tidak ada masalah, mau dalam keadaan anda kaya raya atau anda miskin, mau anda sakit atau anda sehat, mau anda laki-laki atau perempuan, mau anak muda atau orang tua, sama saja. Cara tenang untuk menghadapi dunia ini dalam keadaan apapun, senang, susah, dan gitu, itu dengan meyakini dan menyadari adanya kehidupan akhirat, Orang kalau sakit stroke, di atas ranjang nggak bisa bergerak, tapi kalau dia berpikir dengan imannya, oh sebentar lagi juga saya akan meninggal, di akhirat saya tidak stroke lagi, hilang stroke-nya itu, dia akan normal di akhirat, tidak ada masalah. Maka dia tahu, dengan tahu akhirat tidak ada masalah, dia bisa hadapin penyakitnya. Pada saat seseorang lagi dalam keadaan susah, dia tahu ada Tuhannya Allah SWT dan dia tahu ada akhirat, maka dia tahu ini dia cuma lewatin sebentar, kelaparan, selesai, nanti di akhirat juga dia akan makan banyak dan seterusnya. Jadi ini akan membantu gitu. Kemudian dalam pelaksananya dianjurkan supaya mempercepat langkah. Waktu ngantar jenazah, mempercepat langkah. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asri'u fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih
wa in taku siwa dzalika fasyarrin tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah kalian dalam mengantar jenazah, cepat-cepat jalannya, karena ia termasuk jenazah. Bila dia termasuk jenazah yang saleh, orang baik, maka itu adalah kebaikan yang paling baik yang kalian ajukan kepadanya. Makanya dalam hadis lain dikatakan ikramul mayyit dafnuhu. Penghargaan terhadap jenazah adalah bersegera memakamkannya. Ingat, ini penting ya. Banyak di Indonesia ini tunggu anaknya datang dari kampung mana, dari negeri mana, ditahan jenazahnya sampai 2 hari, sampai 3 hari, sehari aja. Mungkin sejam aja kita katakan sebenarnya terlalu lama, gitu loh. Kenapa? Karena Nabi SAW suruh segera. Memang sudah mati. Oh kesian, anaknya belum ketemu, ini istrinya belum ketemu, tantenya belum ketemu, neneknya belum ketemu. Ini kapan jenazahnya mau dikuburin? Tidak boleh kita terbawa dengan perasaan kita orang yang masih hidup. Karena dia yang sudah mati sudah tidak mau lagi. Dia tidak mau. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia di muka bumi ini, kafir atau muslim, yang berharap kembali ke dunia lagi. Sudah nggak mau. Orang kafir pun sudah tidak mau, gitu kan? Kecuali orang yang mati syahid, karena dia berharap, kata Nabi SAW, hidup di dunia, dibunuh lagi di medan perang, kemudian kembali lagi mati. Begitu terus, karena besarnya pahala yang dia dapatkan, gitu. Jadi ini penting sekali untuk diketahui, kan? Jadi Anda bisa wasiatkan kepada keluarga, kalau saya meninggal nggak usah lama-lama, malah tidak boleh lama-lama di rumah, gitu kan? Kesian, sepalaman dari jam berapa sampai jam berapa, gitu. Kalau saya lihat di Madinah sampai hari ini, meninggal habis maghrib, dimandikan langsung, habis isya dikubur. Begitu memang prosesnya, gitu loh. Jadi bukan berlama-lama, karena begitu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, justru kalian segera menguburkan jenazah adalah sesuatu yang paling baik yang kalian berikan kepada dia kalau dia soleh. Tapi kalau dia bukan orang soleh, dia orang kafir atau orang yang banyak maksiat, maka sungguh kejelekan yang telah kalian turunkan dari pundak kalian. Artinya pada saat kalian pikul ini, sebenarnya kejelekan bagi dia, si mayit. Tapi apa boleh buat, harus dikuburkan. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, riwayat Abu Daud dan Nasai, karena Nabi SAW Abu Bakar wa Umar yamshuna amamal janazah. Dianjurkan jalan di depannya jenazah. Boleh juga sementara memikul. Paling bagus kalau gantian. Mikul diganti, gitu kan. Dan kalaupun harus ada di belakang, maka orang-orang yang memang tidak bisa jalan cepat, karena dianjurkan di depan jenazah malah. Sementara mikul atau di depannya. Dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar selalu berjalan di hadapannya atau di depannya jenazah. Jenazah sini dia jalan di depannya, lebih cepat menuntun ke kuburan. Adapun keutamaan mengantar jenazah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man atba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalli alaihi wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain. Siapa yang mengikuti mengantar jenazah dengan iman, yakin perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka kemudian juga dia ikut sholat, menyolati jenazah. Jadi sholat dan mengantar jenazah sampai jenazah itu selesai dikuburkan, maka dia akan pulang dengan membawa 2 pahala gunung, yaitu 2 gunung pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud. Setiap pahala segunung itu besarnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah, ya. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji' bi qirat. Dan barang siapa yang ikut mensolati jenazah tapi tidak ikut ke kuburan, tidak ikut pemakamannya, maka dia pulang dengan membawa 1 qirat, 1 gunung pahala. 1 gunung pahala. Ini bukan hal yang ringan ini. Hal yang sangat besar, karena kita mendapatkan pahala 1 gunung. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan saat mengantar jenazah, ini penting sekali. Dimakruhkan bagi wanita untuk ikut mengantar jenazah ke kuburan. Bahkan ada ulama yang sampai pada tingkat melarang keras, atau lebih tepatnya dikatakan diharamkan wanita ke ngantar jenazah, ya. Ngantar. Kalau ziarah kubur berbeda. Ziarah kubur masih boleh. Ziarah kubur boleh, karena hadis Bukhari 2 buah. Yang pertama adalah hadis kata Nabi SAW, Allah melaknat wanita yang menziarahi kubur. Hadis ini disebutkan di Mekah. Lalu setelah Nabi SAW tiba di Madinah, beliau menyebutkan hadis yang umum.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkir akhirah. Dulu di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah karena dia bisa mengingatkan akhirat. Kata ulama hadis, laki-laki perempuan sama, boleh ziarah kubur. Tapi kalau ngantar jenazah ini yang dilarang. Bagi perempuan dikhawatirkan mereka tidak kuat yang menahan melihat orang yang dia cintai dimasukkan ke kuburan, akhirnya dia nangis, dia teriak-teriak atau apa saja gitu kan. Atau dikhawatirkan hal yang lain, pada saat mereka tidak tutup aurat, pada saat mereka dandan, ini malah jadi masalah, malah jadi fitnah. Lagi ngantar jenazah malah dia buat masalah, dia buat dosa. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, nuhina an nattabi'al janaiza wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Nabi SAW ikut mengantar jenazah. Hanya saja larangan tersebut bukanlah satu keharusan bagi kami. Maksudnya di sini dia mengatakan masih dimakruhkan, gitu kan? Tapi ada pendapat yang sampai pada tingkat melarangnya secara mutlak. Juga dimakruhkan mengeraskan suara di hadapan jenazah ketika berzikir atau membaca Al-Quran dan lain-lain. Misal ada seseorang lagi ngantar jenazah, dia niatnya mau berzikir, ada zikir pagi, misalnya habis subuh diantar jenazah, dia lagi selesaikan zikir paginya. Bolehkah dia zikir sambil antar jenazah? Boleh saja, tapi bukan karena jenazahnya. Kalau dia karena jenazah nggak boleh, jadi perbuatan bid'ah. Nggak boleh sama sekali berzikir sambil antar jenazah gitu kan, karena Nabi SAW tidak pernah berzikir antar jenazah, dan beliau adalah guru dan kiai kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang yang mau zikir, dia mau baca tilawah Al-Quran, itu lain. Makanya Imam Hasan Basri rahimahullah pernah satu kali ngantar jenazah di Baghdad, di Irak. Terus kemudian habis sholat diantar jenazah, muridnya ada di sebelahnya. Lalu dia sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sendiri. Hasan Basri zikir sendiri. Muridnya tanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kan Nabi SAW tidak pernah zikir sementara antar jenazah. Tapi Imam Hasan Basri jawabnya begini. Dia bilang, berzikirlah kamu, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa lagi berzikir. Artinya ini bukan berhubungan sama jenazah, tapi saya tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau saya mati seperti dia, saya tidak sempat berzikir. Maka saya berzikir bukan karena si jenazah. Beda dengan orang yang sekarang banyak diantara kita ngantar ke kuburan sambil la ilaha illallah ngerasin suara. Ini malah dilarang. Makanya beliau tekankan di sini, ya, itu dilarang untuk mengeraskan suara di hadapan jenazah. Ya. Kalau kita berzikir membaca Quran, karena para sahabat Rasulullah SAW memakruhkan atau melarang mengeraskan suara dalam 3 hal, yaitu pada saat di hadapan jenazah, pada saat berzikir, dan pada saat perang. Mereka malah tidak bersuara. Para sahabat malah tidak bersuara di 3 keadaan ini. Juga dilarang untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari pundak orang-orang yang memikulnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza atba'tumun janazata fala tajlisu hatta tuta'a bil ard." Jika kalian mengantar jenazah maka janganlah kalian duduk, maksudnya di sekitar kuburan. Biasa banyak orang jongkok, gitu kan? Itu sebelum jenazah diletakkan terlebih dahulu di tanah, sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah tadi. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prosesi poin yang ke-22 adalah menguburkan mayit. Tadi itu poin 21, hal-hal yang dimakruhkan atau dilarang pada saat mengantar jenazah. Yang dimaksudkan dengan menguburkan mayit adalah menguruk tubuh mayit secara merata dengan tanah. Dan hukumnya ialah wajib kifayah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Abasa ayat 21, "Tsumma amatahu fa akhbarah." Kemudian dia mematikannya, Allah mematikan manusia dan memasukkannya ke dalam kubur. Artinya memang disuruh untuk dimasukkan ke dalam kubur. Dalam mengubur mayit terdapat beberapa ketentuan hukum yang harus diketahui. Yang pertama, dianjurkan mendalamkan kuburan, lubangnya didalamkan. Makanya biasa ukuran kita itu sampai kalau seorang laki-laki berdiri, dia di dalam, kepalanya tidak keluar. Dia masih di dalam. Dan di sini dikatakan dalam ukuran sekiranya binatang buas atau burung pemakan bangkai tidak mungkin menjangkau mayit. Itu tujuannya. Karena mungkin bau badannya ngeluarin bau, nanti terus ada burung yang datang menggali-gali lagi tempatnya gitu kan. Bisa saja. Tapi kalau dia dalam seukuran manusia atau malah lebih tinggi dari itu, maka biasanya tidak bisa dijangkau oleh hewan. Jadi dikatakan mendalamkan kuburan dengan ukuran sekiranya binatang buas atau burung pemakan bangkai tidak mungkin menjangkau mayit dan menutupi baunya kalaupun harus keluar.
sebab jika tercium keluar niscaya akan menyebarkan bau tidak sedap. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, ihfiru wa a'miqu wa ahsinu wadfinu itsnaini wa thalathata fi qabrin wahid. Faqalu man nuqaddimu ya Rasulullah? Qala qaddimu aktsarahum qur'ana. Ini pada saat beberapa sahabat mati syahid dan tempatnya agak sempit pada saat itu, artinya medan perang ini dipenuhi dengan banyak orang-orang kafir segalanya, maka para sahabat dikuburin. Nah waktu itu dikuburinnya adalah disusun beberapa orang dalam satu kuburan oleh Nabi SAW, diperintahin, maksudnya dibuatin kuburan, dimasukin satu, kemudian dibuat lagi di atasnya lubang, dimasukin lagi, gitu kan, dibuatin lahat. Dikatakan Nabi SAW, galilah, dalamkanlah, dan perbaguslah, rapikanlah. Lalu kuburkanlah 2 atau 3 jenazah dalam satu kuburan. Ini waktu orang mati syahid di zaman itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kami dahulukan untuk dimasukkan? Rasulullah SAW menjawab, dahulukanlah siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, dianjurkan, ini penting, di Indonesia tidak dilakukan, membuat lahat. Apa itu lahat? Jadi digali dulu kuburan, kemudian dibuat di dalam lagi ukuran jenazah. Kurang lebih kalau kita lihat sekarang itu ukurannya 60 cm ya, atau setengah meteran, itu dibuat lubang. Nanti jenazah dimasukin ke dalam situ. Kalau kita kan tidak, di lubang ditaruh langsung. Itu namanya syak. Tapi kalau lahat itu adalah di lubang dulu baru dimasukin ke dalam. Dimasukin ke dalam. Nah, tadi maksudnya menyusun kuburan, di dalam kuburan 2 atau 3 jenazah itu dibuat dalam sekali, kan gitu. Kemudian dibuatin lahat, dimasukin jenazah, ditimbun tanah dulu. Setelah ditimbun tanah, tertutup tadi jenazah yang pertama, dibuatin lahat di atasnya. Baru dimasukin jenazah lagi, ditutup lagi. Jadi bukan berarti jenazah, di atasnya jenazah, enggak begitu. Tapi dimasukin ke lahat masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya juga kuburan-kuburan seperti di Baqi di Madinah, itu memang karena banyak sekali kayak jemaah haji kalau mati sekian banyak orang, mau dikuburin, maka dibuatin lahat. Dan itu per 10 tahun sekali digali lagi. Digali dimasukin jenazah. Nah itu dimasukin bukan dibongkar ya, tapi diperkirakan dalamnya berapa, digali lebih dalam atau malah digali lebih di atasnya. Yang penting lahatnya nggak diganggu, lahat tempat tadi jenazah itu nggak diganggu. Jadi misalnya digali lagi lubang yang sama, ini lahat pertama dilewatin di bawahnya, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya bukan jenazahnya yang dibongkar. Ini jangan salah paham. Jadi menurut saya Allahu a'lam, Anda yang jadi pengurus masjid juga, atau Anda juga bisa wasiatkan kepada keluarga, jangan sampai kalau kita meninggal disyak. Kayak di Indonesia itu syak namanya, digali, ditaruh, ditutup papan. Mestinya tidak boleh begitu, kita harus lahat memang. Digali dulu, dibuat lagi dalam, di bagian bawah itu dibuat lagi ke dalam. Ukuran jenazah bisa ditaruh. Jadi pada saat tanah dilemparin itu tidak kena jenazah. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis, Al-lahdu lana wasyakku li gairina. Lahat itu untuk kami dan syak untuk selain kami. Lahat artinya membuat lubang tadi, gali, kemudian dimasukkan lubang, dimasukkan jenazah. Kalau syak itu di lubang saja, kayak kita baru taruh papan. Jadi syak itu untuk selain orang Islam. Udah masuk waktu? Baik. Kita lanjutin insyaallah pertemuan akan datang lagi dengan hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Pada benar dari Allah SWT, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.